Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kami akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 12 bab 5 dengan judul Dakwah Islam dengan Kearifan dan Kedamaian di Nusantara. Sebelum mulai ke materi, perkenalkanlah kami dari kelompok 1 kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3 SMK Negeri 1 Wonosari dengan anggota 1. Andi Parwanto absen 1, 2. Hendri Oktavia absen 9, 3. Lestiani Cahyaningrum absen 12, dan yang keempat Yani Komalasari absen 30. Proses masuknya Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ke-8 Masehi. Pada saat itu, ajaran Islam dibawa oleh para pedagang Muslim. Untuk sampai di bumi Nusantara, para pedagang ini melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Dari jalur utara, yaitu dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gujarat, lalu sampai ke Nusantara. Dari jalur selatan, yaitu dari Arab ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, lalu sampai ke Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara yang kemudian menyebar ke berbagai pelosok di Nusantara, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi masuknya Islam ke Nusantara menggunakan cara damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Melalui cara perdagangan. Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat, dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk para pedagang Muslim. Pedagang Muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara dan tidak jarang mengundang para ulama dan mubaliknya yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. 2. Melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang Muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. 3. Melalui pendidikan. Selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan, dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini, mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren yang telah mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilahkan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas untuk mendakwahkan Islam di kampung masing-masing. 4. Melalui kesenian. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita perwayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. 5. Melalui pengobatan. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Kemudian masyarakat yang mendengar melakukan pengobatan kepada para ulama dan mulai masuk Islam. Perkembangan Islam Nusantara di Pulau Sumatera. Sejarah Islam masuk di Sumatera karena dibawa oleh para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia, Gujarat,
dan para pedagang mubalik Islam yang kemudian menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Karena mereka singgah pada waktu yang cukup lama, maka mereka sempat menikah dengan wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan. Dari persinggahannya tersebut, mereka menyiarkan Islam dengan bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya. Para mubalik Islam juga berdakwah sampai kepada raja-raja kecil yang ada di bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja masuk Islam, maka rakyat mereka pun banyak yang masuk Islam. Dari proses itulah berawal berdirinya kerajaan Islam pertama bernama Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Perkembangan Islam Nusantara di Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Nusantara. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Adanya proses penyebaran Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Derajat, 6. Sunan Gunung Jati, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Kalijaga, 9. Sunan Muria. Perkembangan Islam Nusantara di Sulawesi. Ajaran Islam diperkirakan pertama kali menyebar ke wilayah Sulawesi Tengah di Buol dan Banggai, di mana kedua wilayah tersebut menerima Islam pada pertengahan abad ke-16 karena pengaruh Ternate. Seorang Raja Buol tercatat memiliki nama Islam, yaitu Eyato Muhammad Tahir yang memerintah antara tahun 1540 sampai 1595. Pada awal abad ke-17, Islam mulai menyebar di tanah Kaili yang disebarkan oleh Dato Karama yang diyakini berasal dari Minangkabau. Dato Karama berdakwah di daerah Palu dan sekitarnya, dan karena dia, Raja Kaili bernama Puenjidi masuk Islam. Di Parigi dan sekitarnya, pendeta Minangkabau lainnya bernama Dato Mangaji mampu mengundang Raja Parigi bernama Tori Kota dan putranya Manggau Janggo untuk masuk Islam. Perkembangan Islam Nusantara di Kalimantan. Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Marzuki dalam Tarikh dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan Islam masuk melalui pintu timur. Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan. Kedua mubalik ini datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Islamisasi di sini dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar 1575 Masehi. Teori lain menyatakan Islamisasi Kalimantan mungkin berlangsung atau dimulai dari Kerajaan Brunei. Pada masa itu, Brunei merupakan pelabuhan dagang yang paling terkenal di Kalimantan. Perkembangan Islam Nusantara di Maluku. Maluku yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mamluk atau Kepulauan Raja-Raja adalah sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan,
yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia, Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa, serta Melayu yang telah memeluk agama Islam. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. 1. Masa penjajahan. A. Peranan umat Islam pada masa penjajahan. B. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. 2. Masa perang kemerdekaan. A. Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. B. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. 3. Masa pembangunan. A. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. B. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. 1. Masa penjajahan. A. Peranan umat Islam pada masa penjajahan. Masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan dengan semboyan Hubbul Waton Minal Iman. Semboyan Islam yang berbunyi, Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk mewujudkan kemerdekaan bangsanya. B. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Perlawanan terhadap penjajah Portugis. Perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dua, masa perang kemerdekaan. Dalam hal ini dijelaskan 2 poin. Poin pertama adalah peranan ulama. Peranan ulama yang pertama adalah ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Poin kedua, organisasi dan pondok pesantren. Yang termasuk di dalam hal ini adalah pertama, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adisuryo pada tahun 1905 di kota Solo. Kedua, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Tiga, masa pembangunan. A. Peranan umat Islam. Dalam usaha mengisi kemerdekaan, umat Islam turut andil dalam pembangunan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditunjukkan organisasi kemasyarakatan Islam seperti pertama, Muhammadiyah, kedua, Nahdlatul Ulama atau NU, ketiga, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, keempat, Pergerakan Mahasiswa Islam atau PMII, dan yang terakhir adalah Majelis Ulama Nusantara. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Hikmah yang pertama, jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam memberikan inspirasi yang baru, membentuk sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada. Kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Ketiga, pencerahan yang berkemajuan memberikan keteladanan kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan,
seperti masjid sebagai tempat ibadah, bersahabat dengan kultur masyarakat. 5. Kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat membentuk corak-corak Islam yang ramah dan bijaksana. Yang terakhir, karisma ulama atau ilmuwan telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku. Wah, ternyata lumayan panjang juga ya sejarah masuknya Islam di negara kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dari kami mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.